Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Prodi Manajemen Reguler A-Pagi. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan Islam terhadap kemiskinan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Islam dan Muamalah. Pandangan Islam terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkannya begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki. Pandangan Islam terhadap kemiskinan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menganjurkan setiap muslim agar bekerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Di saat seorang muslim mampu bekerja, dia telah melaksanakan suatu ibadah yang nanti juga akan menjadi bekal dia menuju kehidupan akhirat. Namun, ada sebagian orang menganggap bahwa kemiskinan sebagai latihan untuk mendapatkan derajat yang tinggi, melalui kesabaran menghadapi apa yang sudah menjadi takdir mereka. Terdapat dua hadis tentang kemiskinan. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah. Ia berkata, cintailah orang miskin. Saya mendengar Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah saya hidup dalam kemiskinan, matikanlah dalam kemiskinan, dan kumpulkan saya dalam golongan orang miskin. Yang kedua, hadis riwayat Al-Nasa. Hamad mengabarkan kepada kami Ishaq dari Abdillah dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan, dan aku berlindung menzalimi dan dizolimi. Dari kedua hadis tadi bisa dipelajari bahwa Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah keadaan atau takdir yang harus diterima oleh seseorang. Namun, Islam mengajarkan betapa pentingnya potensi dan kemampuan yang ada di setiap insan untuk dikelola dan dikembangkan untuk menghindari mereka dari keadaan miskin. Faktor penyebab kemiskinan dalam Islam juga dijelaskan di Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Kemiskinan itu terjadi akibat dari sikap manusia yang malas. Terus juga dapat dilihat dari sistem perbudakan dan praktekan riba dan sistem perpinjaman meminjam yang berlaku pada zaman Rasulullah. Kemiskinan itu terjadi akibat pengeksploitasian dan penindasan baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi oleh golongan tertentu ke atas golongan lainnya. Dan dalam surat Al-Hasyr ayat 8-9 juga menjelaskan penyebab kemiskinan itu terjadi akibat malapetaka dan perang. Nah, upaya atau pencegahan kemiskinan dalam pandangan Islam dari individu. Allah dalam Al-Quran memerintahkan mencari hartanya di dunia dan bekerja adalah bentuk untuk mencari rizki Allah. Bahkan, bekerja termasuk ibadah yang mulia dan pahalanya disejajarkan dengan jihad di jalan Allah. Dari masyarakat, memenuhi kebutuhan keluarga dalam Islam, membantu keluarga dan kerabat terdekat yang kurang mampu lebih diutamakan. Yang kedua, menunaikan zakat. Zakat termasuk komponen utama dalam Islam dalam pencegah kemiskinan karena para muzaki membantu para mustahik. Yang ketiga, menunaikan kewajiban selain zakat, yaitu seperti kurban, fidyah. Yang keempat, melaksanakan sedekah secara sukarela. Yang kelima, membantu bisnis dengan tanggung jawab di lingkungan dan sosial. Yang keenam, menunaikan wakaf. Kalau dari pemerintah, dalam Al-Quran terdapat surat Al-Balad, terutama pada ayat 10-14. Allah memberikan petunjuk berupa tanggung jawab dan menuntaskan kemiskinan, antara lain dengan membebaskan perbudakan termasuknya di dalam eksploitasi dan penindasan. Selain itu juga dengan menjalin kerjasama antar negara organisasi kerjasama Islam.
memanfaatkan pembendaharaan yang ada seperti Baitul Mal, menerapkan regulasi pro syariat, memberikan akses yang sama pada sumber daya alam, membentuk lembaga khusus untuk menangani kemiskinan, melakukan kerjasama dengan pihak non-pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.